Luar biasa, 5 berita baik Timnas Indonesia hari ini. FIFA Matchday SEA Games 2023 Piala Dunia U20 2023. Dalam waktu dekat ini, Timnas Indonesia dari berbagai level usai akan menghadapi serangkaian laga-laga penting. Namun, sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas senior akan menghadapi laga persahabatan FIFA Matchday. Timnas Indonesia U22 menghadapi SEA Games 2023 dan Timnas Indonesia U20 menghadapi Piala Dunia U20 2023. Menjelang bergulirnya 3 event olahraga sepak bola tersebut, deretan berita baik baru saja menghampiri. Kabar baik pertama datang dari Timnas Indonesia senior yang akan segera dikumpulkan dalam pemusatan latihan atau TC karena laga FIFA Matchday akan berlangsung kurang lebih 2 pekan lagi, tepatnya pada 20-28 Maret mendatang. Dalam pemanggilan kali ini, 3 pemain keturunan berpotensi besar dipanggil, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sainu Patinama. Di laga FIFA Matchday sendiri, Timnas Indonesia senior kabarnya akan menghadapi Kenya dan Burundi. Namun, kedua negara itu disebut tidak sesuai dengan standar yang diinginkan Sinteyong, sehingga uji coba tersebut berpotensi batal. Berita baik kedua, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri sudah mencoret 17 pemain di TC tahap pertama dan memanggil 17 pemain baru di TC tahap kedua. Sayangnya, dalam pemanggilan tahap kedua ini belum ada nama Bagus Kahvi. Padahal dalam kabar sebelumnya disebut jika Bagus Kahvi akan dijemput langsung oleh asisten Indra Safri Kurniawan, Dwi Yulianto. Berita baik ketiga, Sinteyong ternyata berencana mengalahkan Uzbekistan di pertandingan ketiga Grup A Piala Asia U20 2023, seperti dalam pengakuannya pada media Korea Selatan. Meski begitu, rencana itu gagal yang disebabkan absennya pemain andalan di lini tengah, Marcelino Ferdinand dan Zanadin Faris akibat terkendala izin dan cedera. Menurut Sinteyong, jika lini tengah Timnas U20 kuat, strategi mengalahkan Uzbekistan dengan serangan balik cepat akan tercapai. Seperti yang saya katakan, kami tidak bisa membawa semua pemain terbaik ke ajang ini. Dari sisi taktis, saya mencoba memperkuat lini tengah. Pasalnya, fisik para pemain Uzbekistan kuat, ujar Sinteyong. Saya berencana mengalahkan Uzbekistan dengan cara serangan balik, ucap Sinteyong yang menambahkan. Berita baik keempat, Indra Safri menilai Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 makin siap untuk debut di Piala Dunia U20 2023. Strategi Sinteyong yang menahan tim kuat Uzbekistan jadi tolak ukur yang tak bisa dibantah. Saya melihat Timnas U20 dari pertandingan pertama, kedua, dan kemarin ketiga kan ada peningkatan kualitas dan respon taktik yang saya pikir Coach Shin lakukan berbeda, ujar Indra Safri. Berita baik kelima, Timnas Indonesia U20 dipastikan TC di Korea Selatan jelang Piala Dunia U20 2023. Pemilihan TC ini sesuai kehendak Sinteyong yang menginginkan banyaknya agenda uji coba persahabatan. Seperti diketahui, jika TC di Korea Selatan, Sinteyong sendiri yang akan melobi lawan uji coba Timnas U20. Awalnya, pelatih Sinteyong meminta TC di Belanda, namun diubah ke Korea Selatan. Alasan spesifiknya saya tidak tahu, tetapi situasi Korea Selatan memang bagus untuk meningkatkan kondisi fisik. Para pemain juga sudah terbiasa berlatih di sana, ujar Indra Safri. Itulah 5 kabar baik Timnas Indonesia hari ini. Bagaimana menurut kalian?